lepas tongkatnya. Beneran. Kunci itu di otot sebenarnya. Kalau ototnya apalagi kayak begini ya, umur 55 tahun kayak begini, pasti semua otot kita tuh mulai menyusut dia. Nah, itu kalau kita biarkan terus-menerus menyusut, kemampuan dia untuk bakar lemak sama membakar gula itu akan turun. Ya makanya salah satu investasi kita adalah latihan otot. Tiap hari latihan otot. Gini, setiap organ dalam tubuh kita ini jamaah sekalian itu ada emosinya. Dan emosinya itu terkait bisa jadi dengan orang lain. Contoh dalam apa yang saya pelajarin ya, salah satunya adalah bahwa lambung itu urusannya sama bapak. Lambung. Jadi kalau ada orang yang sakit lambung tidak sembuh-sembuh, harus ngapain? Benerin hubungannya dengan bapak. Ayah, ada anak, ada bapak. Bapak Budi, ibu. Ayah, orang tua ada dua kan? Satu ayah, satu ibu. Lambung ini dia tersambung ke bapak. Usus besar sama usus halus tersambung ke ibu. Udah telan aja dulu, praktekkan saja. Berarti kalau ada orang sakit lambung tidak sembuh-sembuh, ngapain? Ada sesuatu yang ganjal dalam dirinya terhadap bapaknya. Gitu. Bapaknya secara jasad nggak ada, tapi jiwa dan ruhnya kan masih hidup. Secara jasadnya sudah meninggal, tapi yang dia rasakan terhadap bapaknya itu bisa jadi nggak mati, masih ada. Meskipun bapaknya secara jasad ada. Makanya kau udah kayak begini, nah itu dia nih saya kasih tahu, ilmunya nggak banyak kayak share kemana-mana nih. Ilmu mahal ya. Ada sudah mulai paham kan kenapa kita tuh perlu ziarah ke makam orang tua? Karena itu ngerilis sebenarnya. Apalagi dengan di makam orang tua itu, nanti kalau udah meninggal bapaknya ya, ngapain? Bapak ibunya sudah meninggal, nggak apa-apa, ngomong aja sama mereka. Aku ridho ya Allah dengan segala kekurangan bapakku dan aku maafkan dia karena engkau, dan ampunilah orang tuaku. Karena apa? Nggak ada ceritanya seorang anak itu dengan semua baktinya bisa menggantikan apa yang diberikan oleh bapak ibunya. Makanya anak itu jangan durhaka sama orang tua. Beneran. Konsekuensinya berat. Laki-laki, konsekuensinya sama siapa? Nabi bilang apa? Nabi bilang laki-laki, seorang laki-laki itu hartanya, jiwanya milik siapa? Bapaknya. Maka kalau ada masalah yang tersangkut dengan bapaknya, laki-laki itu aslinya jarang sakit-sakit yang berhubungan sama itu. Tapi kalau ada laki-laki sakit lambung, coba benerin urusan sama bapaknya. Mohon maaf dia sudah meninggal, mau dia sudah pisah, tetap jiwa dia tidak akan bisa tidak mati bapak itu. Kalau masih ada ganjalan selesai. Nah, itu kan berarti sakitnya di lambung tuh. Gitu. Dibenerin bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Ya ikhlasin, ridoin, maafkan mereka. Lagian lu siapa? Lu anak juga gitu loh. Nggak boleh sama orang tua kayak begitu. Orang tua tuh sudah selesai dengan tugasnya di dunia. Jangan dikutak-katik. Mereka sudah banyak urusannya di akhirat sana, di dalam kubur udah banyak urusannya, ya. Dan mereka sudah mendidik kita. Makanya kalau tema kesehatan ini dihubungkan dengan orang tua, panjang sekali ceritanya. Dan tapi itu kalau Anda diperbaiki, cepet banget benernya, beneran. Ya. Atau bapak kan. Jadi lambung itu bapak. Yang kedua, tadi kan saya bilang ibu. Ibu di mana? Usus besar sama usus halus. Nah, pertanyaannya, kalau sakit lambung kan sudah tahu. Kalau penyakit yang berhubungan dengan usus besar sama usus halus, apa? Salah satunya sembelit, susah buang air besar, wasir, hemoroid. Percaya nggak percaya? Kerjain aja ini. Kalau ada yang ketahui, coba deh kamu. Saya ngomong gini nih ya, karena gini momennya bukan momen konsultasi. Tapi kalau saya ngomong gini, nih satu nih,
Ada satu kisah, ada orang yang saya pernah dapatkan konsulannya, tanya, dia anunya apa? Masalahnya di rahim. Masalah di rahim. Terus biasa saya tanya tuh, masalah di rahimnya ada masalah lain nggak? Ada, di lambung, dia bilang. Jadi rahimnya bermasalah dan lambungnya nggak selesai itu masalahnya, sakit perut lah. Orang bilang tuh apa? GERD ya zaman sekarang kan. Aku kena GERD nih gitu-gitulah kalau anak-anak sekarang bilang. Saya bilang sama orang ini, ya melalui saudaranya, saya bilang, coba pergi ke kuburan bapaknya deh, saya bilang. Karena saya tahu saya dari informasinya itu bahwa sakit lambungnya itu sudah lama. Dan ternyata waktu saya ngomong begini kepada beliau, nangis dia. Iya. Ada yang ganjal dari dirinya, dari dia terhadap bapaknya. Bapaknya sudah meninggal, ya. Terus saya bilang ya pergi ke makamnya, minta maaf sama bapak meskipun beliau nggak dengar. Beliau dengar cuman nggak bisa balas saja. Maafkan, ikhlaskan, minta ridho Allah atas mereka dan seterusnya lah kayak begitu. Saya ngomong gitu aja udah nangis dia. Gitu. Kenapa? Ya pasti ada sesuatu berkaitan. Ternyata benar dia ceritakanlah begini-begini segala macam. Termasuk ya yang diceritakan di situ adalah disampaikan di situ bahwa dia nggak bisa terima dengan sikap bapaknya yang lebih memberikan perhatian kepada adiknya. Dia nggak bisa terima. Nah, namanya orang tua nggak bisa lah. Orang tua apalagi anaknya beberapa gitu kan, pasti ada kecenderungan hati kepada salah satu yang lain daripada yang lain kan gitu. Nabi Yakub aja gitu. Rahimnya juga sama. Dia bilang, apa yang kau, jadi akhirnya tuh rahimnya bereaksi gara-gara itu, karena rahim itu adalah organ yang berhubungan dengan kasih sayang. Allah menetapkan atau meletakkan asma'nya bernama rahim di dalam seorang wanita dalam bentuk organ yang bernama rahim, yang tempat di situ mengandung. Maka wanita itu kalau dia mau sehat, saya kasih tahu ya, kalau Anda mau sehat, jasad Anda, jiwa Anda, lahir dan batin, maka hiduplah dengan cinta dan kasih sayang. Itu aja. Jangan hidup dengan kebencian. Kenapa? Apa kemarahan, apa dendam. Kenapa? Karena wanita akan cepat banget meresponnya daripada laki-laki dengan semua emosi itu. Fitrahnya begitu. Pernah saya bilang di sini kan, maka yang namanya memasak, yang namanya nyuci baju, maka sering saya bilang gitu kan, dapur, sumur, kasur itu surganya Anda. Dapur, sumur, kasur, di situ surganya perempuan. Jangan tinggalin, ya. Entah nyuci kayak, entah masak kayak, entah apa kayak. Dan saya kasih tahu lagi, innal insana khuliqa halu'a. Kita tuh suka berkeluh kesah. Bapak Ibu, kalau cuman kita hitung-hitungan, capek kita di dunia ini, terutama ngurusin anak. Misalkan lah, sedikit kita spill anak ya, capek. Udah dilahirin, dikasih makan, dikasih pendidikan, diambil orang. Nikah sama anak orang. Kalau nggak ada tema akhirat di sini, selesai kita. Makanya paling utama kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa, kesehatan jasad, bahkan obat paling utama itu apa? Ikhlas. Ikhlas, saudara. Ikhlas ini, ikhlasnya sejadinya, sejadi-jadinya. Ada ikhlas dan ridho dengan suami sekarang, ikhlasnya meskipun begini-begini, istri juga begitu, misalkan ikhlasnya mau gimana? Nasibnya begitu. Kemarin saya cerita ke anak saya, saya bilang, kamu sudah mulai paham kan? Saya bilang kan, ada orang yang memang hidupnya suka berantakan, saya bilang. Tapi ada orang yang sukanya hidupnya rapi-rapi. Itulah dunia, ya. Iya benar, saya bilang. Itulah pasangan. Nah, di situ kita belajar sabar. Kapan Anda belajar sabar? Oh, panjang, apalagi perempuan, apalagi Anda sebagai seorang wanita belajar sabar tuh waktu kapan? Waktu ngurus anak, ngasih makan gitu kan, gak dikunyah-kunyah, kan gitu kan, dikulum-kulum aja sama dia kan, putar. Sabarnya Anda itu, sabarnya seorang nanti akan berbuah kapan? Waktu dia dewasa, waktu kita tua. Begitulah sabarnya kita dulu
terhadap dia, dia akan juga sabar dengan kita. Begitulah sabarnya kita sebagai orang tua, ya, waktu dulu mengurusin dia, katakanlah nyebokin dia atau lagi pipi, maka jangan dimarahin. Sabarnya itu nanti akan berbuah pada saat kita yang tua. Artinya apa? Kalau seorang anak sama bapak ibunya gak mau jaga, gak mau rawat, gak mau ngurus, kemungkinan besar waktu anak ini masih kecil gak diurus, gak dapat nutrisi bernama kesabaran. Berarti baik gitu ya, ada nutrisi sabar, nutrisi syukur, nutrisi tawadu, ya, nutrisi legowo, ikhlas, ridho, itu nutrisi semua yang harusnya beredar dalam pembuluh darah kita. Bagaimana caranya itu mengalir? Salah satu dengan cara Quran tadi, sehingga itu akan menghilangkan dendam, benci, sombong, gitu maksudnya. Tema yang berikutnya adalah kalau kita bicara tentang jasad kita secara lambung. Tadi saya sampaikan, lambung adalah tempat pengolahan. Bagaimana dia bisa ngolah kalau dia tidak punya apa ya? Dia tidak punya pasukan. Pasukan paling utama lambung untuk mengolah itu adalah namanya serat. Maka serat yang kita masukkan dalam lambung kita, dalam mulut kita ketika kita berbuka puasa, katakanlah misalnya kayak begitu, itulah nanti akan mengolahnya. Ya. Jadi apa tuh namanya? Kalau kita bicara, berarti kalau Ramadan ini kita mau bikin minuman penuh serat, caranya gimana? Gampang. Anda beli air kelapa, nggak usah yang muda, kelapa tua aja. Kelapa tua, airnya beli, masukin rumput laut, lidah buaya, kolang-kaling, masukin buah potong-potong, udah penuh dengan serat. Kasih madu, kasih garam, kasih gula singkong, udah makan, udah kenyang. Supaya ada lemaknya, kasih potongan kelapa tua, makan, udah penuh dengan serat, udah kenyang loh, kenyang. Habis itu makan apa? Makan telur rebus, udah. Nanti habis itu Anda sudah pala sama gorengan, gitu. Gampang nggak? Gampang, nggak perlu digoreng, telurnya direbus. Dok, saya nggak mau telurnya direbus, saya mau yang digoreng. Nggak apa-apa, goreng pakai air, kan bisa. Taruh dalam daun pisang, terus itu jadi bisa. Coba deh, mulai berjihad untuk ngasih makanan yang terbaik kepada lambung. Saya banyak sekali melihat orang-orang yang masya Allah ya. Jadi tapi pernah saya sampaikan sih tentang mindful eating. Mindful eating itu baru bisa dikerjakan kalau orang hatinya tenang, beneran. Hatinya penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, dan akalnya dipakai di situ. Makanya susah kita mindful eating kalau apa? Kalau akalnya masih tergerus sama hawa nafsu. Yang jadi apa? Emotional eating. Emotional eating itu ujung-ujungnya apa? Kalau tanya kenapa makannya nggak sehat? Jawabannya cuma satu, enak, kan itu aja. Itu aja terus bolak-balik. Enak belum tentu sehat gitu loh masalahnya. Makanya kalau mau naik kelas ya memang kita harus ikat itu hawa nafsunya. Nah, Ramadan ini salah satu cara yang paling utama itu satu, serat. Maka serat itu banyak, ada serat yang larut dalam air, soluble fiber, ada nama insoluble fiber, katakanlah kayak begitu. Dan dua-duanya bagus. Misalkan contoh yang tidak larut dan dia gumpal tuh kayak chia seed gitu kan, atau oat, itu tidak larut tuh. Makanya serat itu baik yang larut atau tidak larut. Kalau larut tuh itu siapa tuh namanya kurma yang membentuk jadi short chain fatty acid dan seterusnya kayak begitu ya. Nanti Ramadan penuhi lambung kita dengan itu, khususnya kapan? Waktu berbuka. Jadi waktu berbuka itu sebenarnya makan simpel aja, air kelapa potong-potong atau ambil itu rumput laut, lidah buaya, kolang-kaling, apalagi timun suri apa gitu tuh, udah masukin situ, kasih garam sedikit, nggak usah pakai es, kasih gula singkong atau madu segala macam atau gula aren, jadi itu barang. Atau bisa juga Anda ambil tuh kayak seperti dijelaskan di sini, pepaya, ada dua buah yang enzimnya tinggi banget, kalau bisa Anda makan. Pertama pepaya, yang kedua bromelin dari nanas. Nanas itu paling tinggi, enzimnya ada di mana? Ada di bonggolnya. Ya, ada di bonggolnya. Makanya kalau nanti ngurangi peradangan, saya ajarin resepnya, karena nggak ada barangnya nggak apa-apa, kita ngomong aja. Mengurangi peradangan, salah satu yang paling bagus kita pakai itu Anda blender bonggolnya nanas dengan kunyit.
blender. Ya, atau dihancur-hancurin gitu, bikin minuman kunyit tapi ada nanasnya, terutama bonggolnya, dikasih madu sedikit. Itu anti radang yang paling bagus. Ya. Kita meradang nggak? Meradang. Tiap hari kita meradang. Ya kan? Tanda orang meradang tuh apa? Menurut saya lampu merah itu tidak akan lampu hijau tuh apa, lampu merah tuh nggak bakal sejam juga kok. Kenapa harus diklakson kalau sudah hijau? Biasanya orang harus hijau kan, lampu di traffic light gitu kan, hijau, baru hijau sebentar, tin tin tin, itu sifat apa? Tergesa-gesa kan, gitu loh. Kita lihat aja, makanya orang yang hatinya terjaga, nutrisi jiwanya itu tenang, lambung itu penuh dengan makan, itu pasti tidak akan tergesa-gesa orangnya, pasti tidak akan malah marah. Tinggal kita lihat aja kitanya kayak apa. Maksudnya kita bisa nilai, kita mulai mendiagnosa penyakit apa yang kita mau benerin di Ramadan ini dan nutrisinya apa. Contoh ya, oke, saya punya masalah dengan gula darah, gampang, gula darah kan. Pertama, ya jangan makan makanan yang bikin gula darah naik. Satu, kalau tetap pengen mau makan, contoh mungkin jangan pernah menduga bahwa kurma itu bikin diabetes ya. Anda silakan baca datanya, justru malah indeks glikemik kurma itu rata-rata aja, nggak tinggi-tinggi banget kayak nasi, tepung itu nggak. Yang paling menarik apa? Justru malah dalam kurma itu ada seratnya. Ada seratnya. Makanya cara paling mudah untuk mengatur itu, mengatur supaya gula darah itu kita tidak naik, ya perbanyak serat, karena serat ini nanti akan memperbaiki masalah gula darah dan insulin itu sendiri, perbanyak serat. Ya, satu. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Sudah 10:30. Sampai jam berapa ya? Sampai secapeknya. Capek ngomong kayak begini. Paling ada minum. Baik, jadi yang kedua apa? Bakterinya. Nah, jadi yang mohon maaf, yang mungkin ada masalah dengan gula darah, saya kasih tipsnya biar malam gula darahnya itu enggak ngomel-ngomel dan tidak berteriak. Ya, mudah-mudahan bisa Anda minum. Anda ambil air, kemudian air itu Anda tambahkan dengan cuka nanas boleh, cuka apel boleh, cuka madu boleh, pokoknya cuka. Satu, aduk aja supaya agak tidak terlalu asam. Kemudian itu Anda masukkan chia seed. Kapan diminumnya? Waktu mau tidur. Ya, apakah itu bisa meningkatkan gula? Enggak. Justru malah dia akan menurunkan gula dan mengurangi peradangan. Salah satu minuman yang sangat saya anjurkan dan rutinkan kalau bisa, minumlah atau makanlah, konsumsilah cuka sebelum tidur. Sebelum tidur. Kalau nggak ada cuka gimana? Bolehlah pakai probiotik kalau ada. Sebelum tidur saya minum jahe boleh nggak? Saya kurang menyarankan kalau sebelum tidur minum jahe. Kenapa? Jahe itu sifatnya panas, jadi kalau kita mau tidur minum yang panas-panas secara sifat ya, kurang bagus buat metabolisme. Kalau bisa minum yang bikin dingin badan. Contohnya apa? Itu tadi bisa, atau tadi chia seed boleh. Kalau nggak ada cuka, nggak bisa makan cuka, gimana? Pakai chia seednya aja. Kenapa chia seed? Karena salah satu yang tinggi omega 3-nya. Bisa nggak diganti sama selasi? Beda kandungan setahu saya. Kalau bisa. Dokter minum nggak? Minum. Tadi pagi minum nggak? Minum. Tiap hari saya minum chia-seed. Jadi kalau saya mau ngomongnya agak lancar, saya minum chia-seed. Enggak lah. Tapi emang iya, emang itu ngefek ya ke jantung sama ke otak. Chia-seed. Biji chia. Termasuk bisa juga nih bikin salad. Sebenarnya gampang sih hidup sehat itu. Anda nggak usah, saya gini, Anda beli sayur di pasar, oke, potong sayurnya, kemudian tuangin jeruk nipis atau jeruk lemon situ, kasih madu sedikit, kasih chia sedikit, kasih kismis sedikit, udah jadi, kasih garam, udah itu makanan penuh serat, ya, plus tinggi dengan lemak sehat atau mungkin omega 3-nya kayak begitu. Nah, berarti dua, yang pertama adalah serat.
Sumber serat dari mana? Semua sayuran, buah-buahan tinggi serat semua. Ya, kalau masih kalau bisa sudah pada punya PSB. Nggak tahu. Pembersih sayur buah. Nah, itu di rumah nyetok tuh. Hah? Pembersih sayur buah. Ada cairan kami buat, itu buat ngebersihin sayur-sayur segala macam. Kayak cuka, cuman lebih bagus kerjanya daripada cuka, atau mungkin kalau nggak PSB nggak tahu ada toko di belakang gue ada mungkin. Kalau nggak ada, pakai baking soda juga bisa. Baking soda tuh bisa menghilangkan pestisida. Ya, jadi nanti kalau beli sayuran-sayuran yang umum gitu kan, pakai itu direndam dulu, pakai baking soda, pakai PSB dan seterusnya. Gitu. Kemudian serat yang kedua, bakterinya, probiotiknya. Ya. Entah itu cuka, entah itu probiotik, ya, tiap hari dikonsumsi. Yang berikutnya apa ya? Mineral. Sebenarnya mineral itu banyak sekali yang kita butuhkan. Ya, misalkan hampir semua kita itu kekurangan magnesium, zinc, beberapa jenis mineral tertentu kita tuh hampir nggak konsumsi. Ya, beberapa jenis mineral tertentu hampir kita nggak konsumsi. Maka ada beberapa sumber mineral nanti yang sangat bermanfaat. Contoh buat orang diabetes. Salah satu mineral yang paling bagus buat orang diabetes itu adalah zinc. Zinc itu bahasa kitanya seng, bukan tongseng. Zincnya dari mana? Banyak. Yang paling bagus itu, ini yang tadi bermasalah dengan gula darah itu pumpkin seed, biji labu. Coba dia makan biji labu sehari, Ramadan kayak begini, makan biji labu yang udah dipanggang, udah ada kok yang jual di online. Warnanya hijau itu kan, enak gitu. Jadi biji-bijian itu, saya di rumah tuh biasa nyetok almond, pumpkin seed, sama biji bunga matahari udah dikupas. Kemakan tuh kuaci. Tapi kalau kuaci kan panjang usaha kita ngupas dia. Capek di mulut ngupasnya. Biji-bijian itu ya salah satu sumber mineral yang sebenarnya beberapa jenis bijian-bijian tertentu itu di lambung kita punya efek untuk memperbaiki mukosa, termasuk salah satu mineral yang ada pada biji-bijian itu namanya selenium. Di mana dapat selenium? Di Brazil nut namanya, salah satu yang tertinggi. Brazil nuts, kacang Brazil. Jadi kalau misalkan ya Anda bikin minuman, ada rumput lautnya, kemudian ada, atau mungkin salad lah gitu kan, ada kacang-kacangan segala macam, ada garamnya di situ, ya kemudian tambahkan juga dengan bawang-bawangan, irisan bawang, itu sebenarnya mencukupi sebagian kebutuhan mineralnya kita. Ya, jadi kebayangin misalkan ada beberapa jenis sayur, 5 atau 7 macam sayur, 3, 4, 5 macam sayur, tambahkan di situ mungkin bawang bombaynya potong-potong kecil, kemudian tambah kacang-kacangan segala macam, tambah kismis segala macam, kemudian beberapa garam, ya madu, itu sebenarnya mencukupi kebutuhan mineral dalam lambung kita. Yang zaman sekarang banyak makanan yang kita makan zaman sekarang udah kehilangan mineralnya. Ya, gitu. Itu beberapa caranya, ya. Beberapa caranya, termasuk juga mungkin beberapa yang pernah saya sampaikan juga di sini ya, bahwa lambung itu mukosanya itu paling bagus kalau dia dilapisi sama kolagen. Kolagen banyak bisa kita dapatkan dari kaldunya tulang, ya.
Kaldunya tulang bisa, kaldunya ceker bisa, ya, atau kulitnya ikan juga bisa. Tuh kaldu. Jadi yang ada masa di lambung Ramadan ini, kalau bisa bikin kaldu, diminum airnya 100 mili sehari. Gitu. Nanti coba lihat di foto sebelum minum kaldu, kemudian 10 hari setelah minum kaldu. Harusnya glowing. Karena kolagen. Ya. Gitu. Baik, saya kira mungkin cukup dulu pembahasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Tapi saya pengen tanya sebentar ya, maaf. Saya tuh kadang-kadang kepo aja. Apa yang saya sampaikan ini sudah ada yang ngamalin belum? Saya pengen dengar testimoninya gitu loh. Dari sakit apa, keluhan apa, terus mereka ngamalin. Kadang-kadang hal sederhana yang kita amalkan itu tuh bisa memperbaiki banyak penyakit dan keluhan dalam badan kita. Nah, ada nggak yang mau testimoni? Nah, boleh, Ibu. Itu tuh. Ibu yang pakai jilbab hitam, di hover aja mic-nya.
Iya baik. Ya enggak apa-apa, saya kira tadi testimoni. Ini ada pertanyaan. Alhamdulillah, makasih udah nanya. Baik, yang pertama ya nggak apa-apa, saya spill sedikit lambung ceria. Jadi lambung ceria itu isinya serat semua sebenarnya. Ya, ada serat super tinggi seratnya, dan beberapa jenis serat itu emang jarang kita konsumsi. Ya, makanya beberapa yang konsumsi itu sebenarnya itu kalau mau bikin sih juga bisa. Itu kan isinya beberapa tuh umbi-umbian, tapi kita tambahkan sedikit dengan bakteri ya, sehingga dia kerjanya lebih poten ya, seperti itulah. Nah kemudian yang berkaitan sama berarti bisa nggak dikonsumsi buat anak-anak? Bisa, itu kan nutrisi ya, nutrisi lambung aja ya, cuman jangan terlalu banyak juga, karena lambung ceria itu juga kalorinya cukup tinggi karena dia ada gula arennya ya, seperti itu. Tapi kalau ada masalah lambung, minum itu biasa cepat. Ada dua tuh, saya biasanya kalau teman-teman ada yang mual, muntah, bahkan sampai diare nggak selesai, ada satu lagi yang lambung ceria kapsul, itu juga bagus, cepat ngilangin itunya tuh, keluhannya itu. Jadi kalau dikonsumsi anak-anak bisa nggak? Bisa, insya Allah. Nah yang pertama berkaitan sama kita anak ibu maaf umur berapa ya Bu? 6. Oh ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya kalau anak-anak itu kan, kalau kita pakai kaidah atau pedomannya Rasulullah, kan Nabi menyuruh kita bahkan memukul anak yang sudah masuk ke usia yang mereka sudah tahu mana sholat itu sholat ya. Artinya dalam tema yang lain kalau dipakai juga sebenarnya anak itu dibiasakan saja tanpa perlu dipaksakan. Karena kenapa saya sampaikan ini? Karena bisa jadi akan trauma dia kalau terlalu dipaksakan, karena akalnya belum siap untuk menerima itu. Jadi kalau anak-anak yang masih belum kuat akalnya, kan ada usia prabalik, itu ada satu usia namanya tamyiz. Tamyiz itu adalah usia sebelum balik, tapi tamyiz itu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu tamyiz ya, urutannya. Kalau sudah balik wajib, kalau udah balik. Nah di usia tamyiz inilah kita mulai membiasakan dia untuk mengerjakan ibadah wajib, membiasakan, tapi dengan konteks apa? Jangan dipaksakan. Contoh mungkin apalagi ibadah yang sunnah, jangan paksa anak-anak untuk mengerjakan ibadah sunnah di usia tamyiz. Yang kita biasakan adalah ibadah wajib untuk persiapan dia balik, karena kalau dia sudah balik ya, dia sudah wajib mengerjakan ibadah wajib. Sehingga kalau misalkan dia usia masih tamyiz, katakanlah kayak begitu, jangan paksa dia untuk duha. Dia sudah mau duha aja sudah alhamdulillah. Anak ini sudah mau ikut puasa saja dari pagi sampai jam 10 sudah luar biasa ya. Ketika dia pengen makan, makanlah, nggak apa-apa, belum ada kewajiban dia kok ya, jangan dipaksain. Apalagi sampai dia nangis kelaparan gitu kan, kasihan, kasih makan ya, nggak apa-apa ya. Bahkan kalau dia belum sholat, bolong sholat waktunya, sholat fardunya juga, kalau masih masuk tamyiz pun masih ada permisifnya lah kayak begitu, nggak masalah ya. Jadi nanti mulai agak dikencengin tuh kalau sudah masuk ke usia tamyiz. Tamyiz itu sekitar mungkin dia 2 tahunan lah ya, 2 tahun sebelum balik ya. Kalau misalkan rata-rata baliknya umur 16 atau 15 ya, dia angka 12-an gitu, tamyiz 11-12 gitu loh. Di usia itu mulai dibiasakan. Itu pun jangan buat dia trauma ya. Misalkan dia lapar, nggak apa-apa, makan aja. Anak saya yang paling kecil tuh umur 7 tahun ya. Kemarin dia bilang puasa, tapi waktu habis subuh, kamu puasa nak? Puasa tapi habis subuh tadi kamu minum, ya nggak apa-apa katanya. Oke. Puasa aja, kalau suka-suka dia lah gitu kan. Jadi kita nggak menimbulkan beban, karena anak-anak gitu dikasih beban nggak cocok ya. Jadi kalau dia sudah ada keinginan, kamu ikut puasa ya sama mama ya, oke gitu kan. Nanti aku siang, tapi kalau mau buka nggak apa-apa gitu kan. Ngenalin puasanya sudah alhamdulillah buat anak-anak kayak begitu. Gitu Bu, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini testimoni atau bukan ya? Jadi saya punya cerita sekitar 18 tahun yang lalu saya mengalami semacam ya asam lambung ya, mah gitu kan.
Kenapa membantu? Dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira nyambungnya ke sini apa? Apel itu isinya apa? Serat, terutama di kulitnya. Nah gitu, lanjut. Nah, tapi masalahnya apel sekarang itu dia masalahnya. Udah semprotannya, udah waxnya, malamnya, lilinnya berlimpah ruah. Nggak apa-apa. Itu bagus, soalnya kalau ibu makan itu dalam kondisi ibu curiga dan suuzon, nggak bakal sehat kayak begini. Makanya kalau Anda lagi mau makan, gini loh, sebelum saya tidak apa-apa ya kita diskusi sekalian ya. Jadi kalau kita mau makan sesuatu, usahakan hati kita tenang dan tidak curiga dengan apa yang kita makan. Kalau kita curiga dengan apa yang kita makan, lebih baik nggak usah makan. Contoh nih, saya bilang cuka apel sehat ini segala macam. Kalau ada orang yang ragu dan ragu lah gitu kan, dia was-was dengan itu, nggak usah minum. Gitu. Karena yang kita makan pertama kali itu bukan fisiknya. Nah itu nyambung. Ini juga diskusi dan curhat juga. Sekarang ini ketika saya mau mengangkat suka apel, itu seperti kayak menolak gitu kan. Itu dari mungkin dari tadi yang saya sampaikan ya. Karena sudah merasa perih nggak ya di lambung saya seperti itu. Ini jadi satu saya testimoni, ternyata apel itu membantu saya menjalankan asam lambung. Yang kedua, sekarang ini saya mengalami minum suka apel, merasa bahwa lambung saya akan free. Terus bagaimana mengatasinya? Gampang. Nggak curiga. Ada beberapa momen kita dalam hidup itu ya, dalam berkaitan dengan rasa atau emosi kita tuh kita harus overcome tuh kita atasin itu. Contoh begini, ini saya ilustrasinya begini. Waktu ibu saya, Allah yarham, kena diabetes ya, beliau kena diabetes di umur sekitar 50-an lah, kalau salah 55 something gitu lah. Itu kan gula darahnya high gitu kan, dan orang yang biasa baca kayak begitu tuh kan panik, cemas, pasti takut gitu kan. Tapi kalimat beliau itu membuat beliau tuh tetap tenang gitu loh. Kalimatnya apa? Kalau udah wayahnya mati, mati saja. Benar juga kan? Akhirnya kan tenang. Dan terjadi apa? Selama hampir 15 tahun beliau hidup setelah kan dia didiagnosa itu tuh tidak pernah nyentuh obat kimia sama sekali, tidak pernah. Dia jalan tiap hari ke pasar, nggak naik motor gitu kan, nggak mau, pokoknya tiap hari itu jalan hampir 2 kilo dia jalan tiap hari, beliau yarham. Sehingga, Jadi kenapa saya punya berpikir seperti itu? Artinya kalau saya minum ini jangan-jangan nanti lambung saya free dan sebagainya. Itu karena saya mengalami ini pada saat saya kosong sekali dan bukan dalam keadaan puasa, tapi kemudian saya makan, kemudian minum air dingin, kemudian mual. Itu yang terjadi. Jadi saya berpikir apakah lambung saya itu belum sembuh seperti itu. Jadi pada saat saya mau minum sudah berpikir bahwa lambung saya belum sepenuhnya. Iya. Iya, dan memang itu Bu, dan itu memang salah satu makanan paling menyenangkan dalam tanda kutip orang yang sakit lambung tuh cemas. Selalu dipikirin. Jadi kalau bahasa orang sekarang tuh overthinking kan. Itu khasnya orang lambung kayak begitu. Jadi semua tuh dipikirin. Ya dipikirin itu, semua dipikirin, semua gitu loh. Nah, di sinilah nanti letaknya, itu saya mau jelaskan tadi sebenarnya. Letaknya, kita berani nggak ngelawan itu? Kalau temanya keberanian, misalkan gini, jadi tubuh kita ini bisa kita perintahkan. Sebenarnya kalau kitanya tegas dan berani terhadap tubuh kita. Contoh, saya ceritakan begini supaya kita ambil itunya, hikmahnya ya. Saya pernah bercerita dengan salah satu sahabat saya yang dulu dia bisa makan udang. Kemudian tiba-tiba entah udang zaman sekarang tuh banyak ini itu segala macam, alergi kan gitu kan. Akhirnya suatu hari dia dikasih udang lagi. Kalau bahasa kampung saya tuh mati kendak lah kau. Ngomongin jiwa dia itu, dimakan sama dia banyak, gak ada apa-apa. Itu saya bilang tuh kadang-kadang keberanian kita itu terhadap sesuatu tuh bisa menghilangkan semua ketakutannya kita.
Maka kalau dalam bahasa Arab itu kalau kita ada ragu, kita was-was dengan sesuatu, kalau bahasa faham deh, terobos saja. Terobos saja. Nanti dia hilang sendiri sebenarnya. Karena tubuh kita itu bisa kita perintah aslinya, ya. Tapi catatannya ibu harus menakar. Rasa khawatirnya ibu dengan keberanian ibu gedean mana? Kalau lebih besar rasa keberaniannya, oke, go ahead. Kalau enggak, jangan dulu. Gitu. Karena dia pasti akan memproduksi kecemasan terus tuh. Ya, termasuk tadi cuka apel segala macam. Sebenarnya kalau saya mau bahas itu sebenarnya enggak akan saya bikin ibu cemas berikutnya. Contoh nih, ibu makan apel, ya aslinya makan apel itu buat orang yang kena lambung, apalagi apel-apel yang green Washington itu nggak cocok sama sekali. Atau kalau saya pakai teori tentang teori yang dingin panas, buah-buahan itu dingin. Tapi ibu bisa makan, kenapa? Ibu nggak punya curiga dengan apel. Artinya waktu membaca artikel ini saya sebelumnya percaya seperti itu ya Pak. Tapi kemudian setelah berlalu itu masalah, kemudian saya merasa sehat, kemudian suatu hari saya dalam keadaan kosong, kemudian minum air dingin mual, baru terpikir. Kalau minum air dingin sih memang hampir semua orang kalau perutnya nggak kuat nggak cocok mual. Itu confirm ya. Karena memang di lambung air dingin itu bisa mengganggu metabolisme lambung kita, setahu saya. Ya. Jadi sebetulnya udah baik-baik aja ya lambung saya ya. Ibu banyak cemas nggak sekarang? Cemas. Kalau kecemasannya berkurang, lebih banyak tenangnya, berarti lambungnya sudah tenang. Karena anxiety itu nggak jauh-jauh dari urusan perlambungan, kecemasan itu. Indikator di situ aja. Atau indikator secara fisik, sering sakit nggak lambungnya? Ya udahlah, berarti sudah benar lambungnya. Lambung ibu sudah benar, kata Dr. Zailul Akbar. Ibu telan itu kata-kata, ya, serap, masukin ke aliran darah, sampaikan ke lambung, ya. Nanti ibu bisa makan aman. Sehat. Oke, ada lagi? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz, kalau testimoni saya pernah mengalami beberapa lama itu saya punya lambung yang asam lambung selalu naik. Nah, setelah satu masa itu saya makan obat itu sampai berminggu-minggu, makan obat lambung dan obat ini bertahap sampai ke tahap yang agak tinggi itunya dosisnya. Akhirnya setelah saya capek, saya bertekad setelah beberapa kali tidak bisa jadi di sini saya minum itu. Saya yang terima itu kunyit hangat sama lemon. Jadi saya nekat karena bosan juga di obat itu. Jadi saya bismillah hangat-hangat sambil pagi-pagi. Suami sempat, minum obat itu gimana? Bismillah. Ya alhamdulillah jadi Hilang aja tuh lambungnya. iya, jadi yang rasanya begah terus kayak makan nggak nyaman itu tuh alhamdulillah enak. Mau saya kasih cemas ibu? Hah? Saya bisa kasih cemas dengan perspektif pemahaman saya tentang apa yang ibu minum itu. Cuman ibu sudah kesel dalam tanda kutip makan obat sekian lama, akhirnya jiwa ibu tuh pengen yang pokoknya beginilah, pokoknya udah kesel gitu loh. Akhirnya kalau seandainya saat itu ibu minum air hangat, kemungkinan besar ibu sembuh juga. Qadarullah yang Allah beri ilhamkan kepada ibu adalah kunyit sama lemon. Saya nggak usah ngomong padahal ya, saya tutup dulu kata-kata padahal saya. Udah bagus, lanjutkan. Kayak bisa tidur, bisa saya coba lagi minum lagi, hangat pagi, ya alhamdulillah saya berapa kali Hilang aja kan? Jadi akhirnya tuh apa ya? Ketika kita tuh sudah guderdek nih kayak begitu kan. Soalnya kalau tadi saya bilang kalau sudah muncul kayak begitu tuh kadang-kadang jiwa kita untuk lebih baik segala macam dan mau tinggalkan ini semua tuh akhirnya membuat kita dengan mudah Allah sembuhkan karena kita sudah sampai ke titik itu gitu loh. Qadarullah tadi saya bilang Allah ilhamkan ibu untuk minumnya itu. Sebenarnya kalau ibu minum
sampaikan dalam berkaitan sama urusan perbuang air kecilan atau buang air kecil. Buang air kecil itu urusannya memang ginjal. Dugaan saya, mungkin yang ibu minum itu kemungkinan besar dia bagus memperbaiki ginjal sehingga atau menguatkan ginjal ibu sehingga akhirnya hasrat pengen buang air kecilnya berkurang. Cuman ada cumannya, kayak kelintasan aja ini. Cuman mungkin secara ototnya belum kuat atau melemah. Ketika ibu nggak minum itu mulai akan agak kembali dia, kan gitu kan. Nah, maka kalau saran saya lebih fokusnya ke solusi aja daripada ngebahas itunya. Mendingan ibu kuatkan otot pinggangnya. Nguatin otot pinggang caranya gimana? Banyak, jalan jongkok aja. Jalan jongkok gitu kan. Misalnya di sini kan, gitu jalan. Itu bisa. Atau squat. Itu juga bisa ya. Coba tiap hari dikerjakan dan nanti pulang ini coba kerjakan itu ya. Tiap hari salah satu olahraga yang kerjain plank itu loh. Coba kerjain plank. Doa lama-lama 10 detik aja. 10 detik nge-plank gitu ya. Habis sholat 15 detik, nanti sholat berikutnya nanti 15 kali 5 kan sudah 75 detik sehari. Keren. Nah, itu termasuk juga buat menguatkan atau bukan menguatkan, buat memperbaiki keadaan gula darahnya kita. Ya, otot. Makanya Ramadan ini kalau bisa jangan lupa bermain otot. Saran saya, termasuk tadi ya. Jongkok gitu kan. Jongkok. Kalaupun nggak berjalan gimana jongkok aja. Itu akan menguatkan dia di sini. Pegang begini, terus juga nanti latihan habis jongkok. Nanti coba latihan di rumah ya. Habis jongkok langsung berdiri bisa nggak? Bersila, terus langsung berdiri. Itu nasib kali itu Bu. Cobain. Bisa dilatih itu. Saya itu beberapa hari yang lalu tuh adalah sekitar seminggu yang lalu saya ngelihat ada ibu-ibu dia pakai tongkat. Susah jalannya. Terus dia pergi ke pusat kebugaran gym itu dilatih beban. Lepas tongkatnya. Beneran. Kunci itu di otot sebenarnya. Kalau ototnya apalagi kayak begini ya, umur 55 tahun kayak begini, pasti semua otot kita tuh mulai menyusut dia. Nah, itu kalau kita biarkan terus-menerus menyusut, kemampuan dia untuk bakar lemak sama membakar gula itu akan turun. Ya makanya salah satu investasi kita adalah latihan otot. Tiap hari latihan otot. Pegang dinding gitu kan, jongkok gitu atau push up. Nggak usah lama-lama, 2 menit aja. Cukup kok. Kalau 2 menit kali 5 kali waktu sholat aja udah 10 menit kita kerjain. Efeknya dahsyat itu, badan kita akan lebih nggak sterek pastinya ya, cuman berbobot berdaging gitu. Cukup ya, wallahualam bishawab. Mau masakan? Belanja dulu.